Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan melakukan serangkaian uji coba alat proyek MCU yang dimana kami mengukur tinggi muka air laut. Baik, sebelum memulai uji coba ini, perkenalkan nama saya Muhammad Azrin Mawan dengan NIM 2401010058. Saya sendiri di sini Ripaldi Ketiandago dengan NIM 2401011113. Saya Juzon Sapardan Silitonga dengan NIM 2201010004. Saya dengan Rizky Kurniawan dengan NIM 2401010106. Dari proyek pengukuran tinggi muka air laut adalah untuk memantau dan menganalisis perubahan ketinggian permukaan air laut dan tinggi air laut secara akurat dan berkelanjutan. Melalui sistem ini, data tinggi muka air laut dan tinggi air laut dapat dikumpulkan secara real time untuk mengetahui pasang surut, perubahan cuaca, maupun dampak lain. Hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar peringatan atau untuk mengetahui pasang surut air laut. Proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring otomatis yang berbasis microcontroller seperti SP32 dan sensor ultrasonik sehingga pengukuran dapat dilakukan secara digital, efisien, dan mudah dipantau dari jarak jauh. Baiklah, saya di sini akan menyebutkan daftar alat dan fungsinya. Pertama, kami menggunakan microcontroller ESP32. Ini merupakan kontrol utama seluruh sistem, memproses data, menjalankan program, dan mengolah komunikasi antar komponen. Yang kedua, kami menggunakan sensor GSN SR04T, berfungsi untuk mengukur jarak dan sensor ke permukaan air. Yang ketiga, kami menggunakan modul GPS untuk mendapatkan data lokasi serta waktu secara real time. Yang keempat, kami menggunakan modul RTC DS3231 untuk menyediakan informasi waktu dan tanggal yang akurat secara berkelanjutan, bahkan saat mikrokontroller dimatikan. Yang kelima, kami menggunakan modul layar OLED 128x64. Ini untuk menampilkan data seluruh visual, waktu, tinggi air, jarak koordinat, GPS, status sistem untuk berkomunikasi melalui I2C. Modul CART ini menyimpan data pengukuran tinggi, tanggal, waktu, lokasi, tinggi air ke dalam kartu memori secara berkala setiap 5 menit. Yang terakhir adalah kartu memori SD untuk menyimpan tempat data pengukuran dicatat dan disimpan sebagai file teks .txt. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan skema dari rangkaian proyek kami. Pertama, pada modul GPS atau U-Blox Neon 6M, pin VCC ke 3,3 volt ESP32. Ini sebagai daya ke modul GPS. Lalu pin ground ke ground ESP32, lalu ke pin TX ke RX2 dari jalur GPS ke ESP32. Lalu pin RX ke TX2 dari jalur ESP32 ke GPS. Lalu pada layar OLED atau SSD 1306 I2C 28x64, pin VCC-nya ke 3,3 volt ESP32 sebagai daya untuk layar OLED. Lalu pin ground ke ground ESP32, pin SCL ke GPA 022 sebagai jalur clock untuk komunikasi I2C. Lalu pin SDA ke GPI 021 sebagai jalur untuk komunikasi. Ada RTC DS3231, pin VCC-nya ke 3,3 volt ESP32 sebagai daya ke modul RTC. Lalu pin ground ke ground ESP32, lalu pin SCL ke GPI 022 sebagai jalur clock I2C yang sama dengan OLED. Lalu pin SDA ke GPI 021 sebagai jalur I2C sama dengan OLED juga. Lalu pada sensor ultrasonik atau GSN SR04T itu pin VCC-nya ke 5 volt ESP32 sebagai daya untuk sensor ultrasonik. Lalu pin ground-nya ke ground ESP32. Lalu pin PI05 ini sebagai pin pemicu gelombang ultrasonik. Lalu ada pin echo-nya itu disambung ke GPI 018. Ini sebagai pin penerima pantulan gelombang ultrasoniknya. SD card modul itu pinnya disambungkan. Yang pertama pin VCC-nya ke 3,3 volt ESP32. Ini sebagai daya modul SD card-nya. Lalu pin ground ke ground ESP32. Lalu pin CS ke
GPI 013 ini sebagai pemilik chip SD cardnya, lalu pin M0SI ke GPI 023 ini sebagai jalur dari ESP32 ke SD cardnya. Semua VCC-nya itu dihubungkan ke 3,3 volt kecuali sensor ultrasonic yang pakai 5 volt. Penampilan data dilakukan secara terorganisir menggunakan controller ESP32 sebagai pusat pengendalian. Sensor JSN SR04T berfungsi untuk mengukur jarak objek dengan cara memancarkan dan menerima gelombang ultrasonik. Kemudian hasil pengukuran jarak tersebut dikirim ke ESP32 melalui modul GPS blok terhubung ke ESP32 melalui komunikasi warp. Untuk pengambilan data lokasi merupakan koordinat, latitude, dan longitude serta informasi waktu global. Selain itu, modul IRT yang terhubung melalui One2C menyediakan data waktu dan tanggal yang akurat agar sistem tetap mengetahui waktu meskipun daya utama terhapus. Setelah semua data dari sensor dan modul input diterima, ESP32 akan memproses menggabungkannya menjadi format data yang lengkap, misalnya mencatat waktu, jarak, dan posisi. Data hasil pengolahan ini kemudian disimpan pada modul ESD melalui komunikasi SI agar dapat diakses atau dianalisis kembali di kemudian hari. Secara bersamaan, data juga ditampilkan secara real time pada layar ILD, pada layar OLED yang terhubung melalui I2C, sehingga penggunaan dapat langsung dilihat hasil pengukuran jarak posisi waktu tampilan membuka file di SD card. Seluruh sistem mendapatkan satu daya dari sumber 3,3 volt sampai 5 volt yang mensuplai ESP32 dan seluruh modul yang terhubung dengan demikian. Baiklah, saya Rivaldi Katandago. Di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat. Yang pertama itu ada library yang namanya WireH. WireH ini digunakan untuk komunikasi I2C untuk OLED dan RTC DS3231 menggunakan jalur I2C untuk bertukar data dengan ESP32. Kemudian ada juga library yang namanya itu Adafruit GPX-H dan Adafruit SSD 1306H. Dua library dari Adafruit, keduanya bekerja sama untuk menampilkan teks dan grafik di layar OLED. Yang ketiga itu adalah Tiny GPS Plus. Ini digunakan untuk membaca data dari modul GPS. Ini memberikan data lokasi berupa latitude dan longitude. Ada juga yang namanya itu RTC Clip H. Ini digunakan untuk mengatur waktu dan tanggal menggunakan modul RTC DS3231. Modul ini memastikan waktu tetap akurat meskipun alat dimatikan. Setelah itu, program ini juga menggunakan hardware serial H. Ini untuk membuka port serial tambahan SDH untuk menyimpan data ke kartu SD. Dan library JSN SR04T ini untuk membaca jarak dari sensor ultrasonik JSN SR04T. Semua library ini saling mendukung agar alat bisa bekerja otomatis. Baiklah, kita akan masuk ke kode untuk bagian pembuka atau intro. Bagian ini dibuat dengan kode display set text size 2. 2 ini adalah ukuran teksnya. Tampilan ini menunjukkan tulisan besar monitoring air laut di bagian tengah layar dan tulisan kecil project kelompok 9 di bagian bawah. Kemudian masuk di nama anggota kelompok. Bagian ini menampilkan 4 nama anggota dan ini masing-masing di satu layar penuh. Tujuannya untuk memperkenalkan tim pembuat alat. Tampilan ini muncul sekitaran 4 detik sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, status modul RTC. OLED menampilkan status modul RTC. Kode ini mengecek apakah RTC terdeteksi atau tidak. Jika terdeteksi, muncullah tulisan OK. Kalau tidak, maka akan muncul RTC tidak terdeteksi. Bagian ini penting karena RTC menentukan waktu pencatatan data di SD card. Baiklah, setelah RTC, sistem memeriksa SD card. Awalnya, OLED akan menampilkan tulisan cek SD card. Jika berhasil, muncul pesan SD card OK, diikuti dengan nama file aktif, misalnya data air 2025, bulan 10, tanggal 20.txt. File ini adalah tempat semua data sensor disimpan setiap 5 menit. Kalau gagal, tampilan pesan SD card gagal. Dengan begitu, pengguna tahu apakah SD card berfungsi atau tidak. Lanjut ke status GPS. Bagian berikutnya adalah status GPS. OLED menampilkan tulisan inisialisasi GPS saat sistem mencoba menangkap sinyal. Jika GPS berhasil terhubung,
muncul tulisan GPS OK. Kalau belum ada sinyal, GPS tidak akan terdeteksi. Langkah ini memastikan lokasi yang akan disimpan di SD card benar atau valid. Setelah itu, semua komponen diperiksa. OLED menampilkan tulisan sistem aktif. Ini menandakan bahwa alat sudah siap bekerja dan mulai melakukan pengukuran otomatis. Baiklah, kita akan masuk ke bagian loop atau data utama. Bagian ini berjalan terus setiap detik. OLED menampilkan data utama secara real time. Format tampilan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah waktu dan tanggal. Di pojok atas tampilan jam, ada menit, detik, serta tanggal dan bulan. Data ini berasal dari modul RTC DS3231. Yang kedua itu adalah tinggi air laut dan jarak sensor. Di tengah layar muncul tulisan tinggi air laut dan jarak. Dalam satuan cm, nilai berasal dari hasil pembacaan sensor ultrasonik GSN SR04T. Sensor ini mengukur jarak antara alat dan permukaan air laut. Lalu, kalau alat menghitung tinggi air laut berdasarkan selisih antara jarak dan kedalaman dasar. Mungkin itu saja dari saya. Setelah kami melakukan uji coba, semua komponen dan fungsi utama sistem telah bekerja dengan baik. Semua komponen dan fungsi utama sistem telah bekerja dengan baik. Seperti pengambilan data, sistem berhasil mengambil data jarak yang kemudian dikonvers menjadi tinggi air cm. Hanya saja, saat merekam OLED dengan layar ponsel, terdapat kendala, yaitu OLED tidak terlalu jelas saat direkam dengan layar. Dan saya akan menampilkan hasilnya saja. Mungkin itu saja uji coba dari kelompok kami. Baik, setelah kami melakukan uji coba di laut tadi, proyek ini merupakan suatu sistem monitoring yang berbasis microcontroller ESP32 yang menggabungkan beberapa sensor dan modul. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.